Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam pembelajaran katekismus. Nah, sore hari ini kita masuk dalam pertanyaan yang ke-84. Pertanyaan yang ke-84 sini dikatakan bahwa apa yang patut diterima oleh setiap dosa. Saya ulangi sekali lagi, pertanyaan yang ke-84 yaitu apa yang patut diterima oleh setiap dosa. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, jawabannya adalah murka dan kutuk Allah baik dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Nah, melalui pertanyaan yang ke-84 ini kita akan belajar melalui dua hal, yaitu hal yang pertama yaitu di bawah kutuk. Di bawah kutuk. Kita bisa lihat di dalam Galatia 3 ayat yang ke-10 di sini dikatakan bahwa terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itu dikatakan bahwa di bawah kutuk. Nah, melalui hal yang pertama ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau belajar bahwa kita hidup bukan di dalam perjanjian lama, tetapi kita hidup dalam perjanjian baru, yaitu bahwa hukum Taurat yaitu bukan untuk datang untuk Yesus datang mati di kayu salib untuk menghilangkan atau menyediakan hukum Taurat, tetapi Yesus mati di atas kayu salib memberikan kemenangan kepada setiap kita orang-orang percaya tanpa terkecuali, itu semua orang di dunia ini, yaitu bahwa Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk menyediakan hukum Taurat, tapi Yesus mati untuk menggenapi hukum Taurat tersebut. Jadi kita melakukan hukum Taurat atau apapun itu, tapi kita harus melakukan bahwa bukan kita melakukan hukum Taurat supaya kita diselamatkan, tetapi hanya oleh karena iman, hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan, yaitu bahwa Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kehidupan kita, hanya oleh iman dan kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sebagai orang-orang percaya umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, yaitu bahwa hanya oleh karena iman kita semua dibebaskan dari penghukuman tersebut. Jadi bukan karena kita melakukan hukum Taurat baru kita diselamatkan, tetapi hanya oleh karena iman. Orang benar hidup hanya oleh karena beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, hal yang kedua yaitu berbicara tentang hukuman. Jadi di sini dikatakan bahwa hukuman kita bisa lihat dalam Matius yang ke-25 ayat yang ke-41. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-41, di sini dikatakan bahwa dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Hal yang kedua ini berbicara tentang hukuman atau penghakiman yang akan terjadi saat Yesus datang kali yang kedua. Jadi dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, Tuhan mau untuk kita sebagai orang-orang percaya, umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, yaitu bahwa jangan sekali-kali kita melanggar setiap perintah Tuhan atau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita katakan bahwa enggak apa-apa. Nah, biasanya kalau orang biasa katakan bahwa kan masih ada ini yang bisa Tuhan ampuni sebagai Tuhan kan mengasihi kita, Tuhan akan mengampuni kita sebagainya. Iya, Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan itu adil. Dia mengasihi kita, tapi Dia akan adil, itu Dia akan menghakimi setiap pelanggaran yang kita lakukan di dunia ini. Makanya dikatakan bahwa hukuman berbicara tentang penghakiman. Kita akan dihakimi dan melalui setiap sikap hidup kita selama kita masih ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan mau kita sebagai orang-orang percaya dimanapun kita berada, kita mau melakukan setiap perintah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, kita kembali lagi melalui pertanyaan yang ke-84 ini. Itu dikatakan bahwa apa yang dituntut dari dosa, apa yang akan kita dapatkan jika kita melakukan dosa. Yaitu dikatakan bahwa hal yang pertama tadi saya katakan bahwa di bawah hukum Taurat. Jadi bukan karena kita melakukan hukum Taurat kita diselamatkan, tetapi hanya oleh karena orang-orang percaya atau orang-orang benar dimanapun berada, kita benar, kita hidup hanya karena kita
kita beriman, kita percaya kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi, memberikan kemenangan itu dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita hidup hanya oleh kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua yaitu bahwa penghukuman, yaitu berbicara tentang penghakiman yang akan terjadi dalam akhir kehidupan kita saat Tuhan datang kembali. Yang kedua yaitu sebagai orang-orang percaya itu dimanapun itu tanpa terkecuali saat kita sudah kembali bersama dengan Bapa atau kita menuju atau Tuhan Yesus datang kali yang kedua akan menghakimi setiap kita tanpa terkecuali setiap sikap hidup kita, baik itu benar dan baik itu yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi kesimpulannya pada sore hari ini kita mau belajar bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus melakukan apa? Melakukan setiap perintah Tuhan, setiap apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita tanpa terkecuali. Mungkin kita berkata bahwa saya tidak mampu, memang kita tidak mampu karena sebagai manusia kita terbatas adanya. Maka dari itu kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mampu, Roh Kudus memampukan kita mengerti, memahami, mampu melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena apa? Mengapa kita harus melakukan setiap perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui apa? Melalui kematiannya di atas kayu salib. Tuhan sudah memberikan kemenangan itu. Tuhan sudah memberikan kemenangan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita tanpa terkecuali, ya, bukan hanya orang percaya tetapi semua orang di dunia ini. Berarti yaitu bahwa siapa yang beriman dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.